semua orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Boleh kasih lihat kanan kirinya, kasih tos kanan kiri bilang, saya diberkati Tuhan. Mari memuji Tuhan lebih lagi, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Melukis cakrawala
saudara dan teman-teman mahasiswa. Selamat datang lagi di Doa Rabu Maranatha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat sebuah pujian. Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, Tuhan jauh percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Salam sejahtera, kita bersama mengikuti satu acara program doa bersama. Dan sebelum kita melakukan doa bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkau berkarya dan campur tangan di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Karena itu bukalah hati kami, supaya kami dapat merespon iman dengan penuh iman firman Tuhan, sehingga kami boleh memperlakukannya dengan setia di dalam persoalan-persoalan, di dalam realitas, bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan firman-Mu di dalam penyertaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan merenungkan satu tema, yaitu Sabat yang memerdekakan. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 13. Kita akan membaca Lukas 13 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis
harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Demikian Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika kita mendengar kata Sabat, sejujurnya banyak sekali orang Kristen, Protestan tidak terlalu familiar, ya. Dan lebih dianggap bahwa yang lebih familiar kata Sabat itu bagi teman-teman dari gereja Advent. Nah, saudara-saudara, padahal salah satu firman, 10 firman berkata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, sekarang pertanyaannya, ada sebagian gereja seperti gereja Advent itu merayakan pada setiap ibadah mereka pada hari Sabtu, hari ke-7, lalu sebagian besar orang Kristen di atas muka bumi ini merayakan setiap ibadah mereka pada hari Minggu. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kalau kita mau jujur ya, dari sudut pengertian, dua ibadah pada hari yang berbeda ini mempunyai esensi yang sangat berbeda. Jadi hari Minggu bukan hari Sabat, ya. Hari Sabat bukan hari Minggu. Nah, perbedaan esensial yang bagaimana dari hari Sabat dan hari Minggu? Nah, kita mengetahui saudara-saudara bahwa hari Sabat itu berkaitan dengan penciptaan Allah. Ketika Allah setelah menciptakan alam semesta, bumi dan segala isinya, ya, lalu disebutkan lalu Allah berhenti pada hari ke-7 dan ia menguduskannya. Maka poin penting pada hari Sabat adalah Allah berhenti dan menguduskan hari itu. Nah, kalau hari Minggu mempunyai makna yang berbeda. Hari Minggu menunjukkan kepada kebangkitan Kristus. Ya. Karena itu kata Minggu dari kata Domingo, ya. Kyriake Domingo, ya. Jadi hari Tuhan. Jadi hari Tuhan, hari Minggu adalah hari pertama. Hari Sabat adalah hari yang ke-7. Ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita harus memahami ini semua? Gitu ya. Nah, kita harus mencoba meletakkannya pada tempatnya. Kalau hari Sabat merupakan hari perhentian untuk mengingatkan bahwa Allah setelah menciptakan, dia berhenti dan menguduskan. Bukan berarti kata berhenti menunjukkan Allah itu lelah, sehingga dia harus istirahat. Tidak demikian. Allah tidak pernah dapat lelah. Allah terus mampu bekerja. Ya. Karena itu Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 4, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Maka poin penting dari hari Sabat adalah berhenti dan menguduskannya. Nah, saya mau berhenti sampai di sini dulu karena nanti akan saya tunjukkan. Lalu hari Minggu tadi setelah saya katakan sebagai hari kebangkitan. Nah, hari Minggu sangat menarik saudara-saudara. Di dalam iman Kristen itu kan hari pertama. Dan kita ingat pada hari pertama apa yang dilakukan Allah pada hari pertama? Pada hari pertama Allah berfirman, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Yang terang yang dimaksudkan bukan terang matahari, bukan terang bulan, atau bukan terang dari para bintang-bintang, bukan. Karena bintang, matahari, bulan itu diciptakan pada hari keempat. Ya. Nah, terang ini apa? Adalah terang ilahi yang tak terciptakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka hari Minggu menunjukkan kepada terang ilahi yang tak terciptakan. Tetapi juga bersinggungan dengan peristiwa penting, yaitu hari kebangkitan Kristus. Dan sangat menarik bahwa hari Minggu itu juga seringkali disebut dengan hari ke-8. Ya. Jadi hari Sabat, hari ke-7, maka hari Minggu itu adalah hari bukan hanya pertama, tapi juga adalah hari ke-8. Jadi kalau mau mengatakan hari ke-8 itu apa? Hari ke-8 mau mengatakan bahwa di dalam kebangkitan Kristus
Allah menciptakan segala sesuatu menjadi baru. Ya. Dan nilai kebaruan itu bukan hanya nanti. Kebaruan itu di dalam Kristus adalah yang nanti itu memasuki dunia masa kini, sehingga di masa kini ini sudah ada transformasi kebaruan yang bergerak menuju kebaruan yang paripurna. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka sangat kuat kalau yang memerdekakan tentunya adalah hari Minggu. Ya, di situ ada hari pertama, ada terang yang tak terciptakan, lalu juga ada kebaruan yang sempurna yang bergerak ke depan di dalam dasarnya peristiwa kebangkitan Kristus. Lalu ada pertanyaannya begini. Nah, kalau hari Sabat itu memerdekakannya dari mana begitu? Bukankah hari Sabat itu adalah hari perhentian saja? Hari di mana orang beristirahat dan di dalam istirahat itu orang ini dipanggil untuk menguduskannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini letak masalahnya. Bahwa kepala sinagog, kepala rumah ibadat menghayati bahwa Sabat itu sebagai hari istirahat. Dan karena itu dia mempersoalkan ketika Yesus itu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, di dalam ayat 14 menyatakan ya, bahwa ada 6 hari untuk bekerja, kata kepala rumah ibadat itu. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Jadi dia memahami hari Sabat sekedar hari perhentian, titik. Nah, saudara-saudara, saya kira kita pertama-tama melihat bahwa ada maksud baik. Ya. Bahwa kepala rumah ibadat, kepala sinagog itu punya maksud yang baik. Sebagaimana firman Tuhan di dalam 10 firman yang menyatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat, maka sekarang dia sebagai seorang pemimpin juga dia melarang, jangan bekerja pada hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Saudara-saudara, tetapi maksud baik itu tidaklah cukup. Ya. Maksud baik juga harus didasari, ya, dilengkapi dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan wawasan. Kita seringkali punya maksud yang baik. Tapi maksud yang baik itu tidak dilandasi oleh pengetahuan yang memadai. Tidak dilandasi oleh wawasan iman yang melengkapi sehingga pengetahuan itu bisa bergerak atau berfungsi sesuai dengan tugasnya. Nah, di sini masalahnya. Bahwa masalahnya di mana? Benar, hari Sabat itu memang adalah hari perhentian. Tapi kan harusnya bertanya, mengapa sih orang dilarang bekerja pada hari Sabat? Nah, pertanyaan ini menghantar bahwa ternyata Allah memerintahkan sebagaimana Allah sudah menciptakan seluruh alam semesta, bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7 dan menguduskannya, maka dia memberikan satu nilai keteladanan. Maka manusia juga sama. Manusia boleh bekerja hari pertama sampai dengan hari yang ke-6 secara optimal, tetapi pada hari ke-7 manusia sebaiknya tidak melakukan pekerjaan. Jadi poin pentingnya apa? Yaitu supaya pekerjaan itu tidak menguasai manusia. Ya, dan ini tentunya ditujukan kepada orang-orang yang workaholic, orang-orang yang ketagihan bekerja, orang-orang yang tidak bisa menghormati waktu istirahat mereka. Ya, bekerja banting tulang, ya, sehari sampai 18 jam sampai hampir 20 jam ya, untuk mencari uang. Ya. Tetapi dia melupakan bahwa kekayaan yang terbesar salah satunya adalah kesehatan. Jadi hari Sabat ingin mengangkat apa poinnya? Mengangkat harkat dan martabat manusia. Supaya manusia itu tidak menjadi budak dari pekerjaan. Nah, tentunya perintah hari Sabat untuk berhenti dan menguduskan itu tidak dimaksudkan
atau ditujukan kepada orang-orang yang malas. Orang-orang yang tidak mau bekerja. Tetapi ditujukan kepada mereka yang ketagihan bekerja, yang workaholic tadi. Nah, saudara-saudara, karena itu kalau orang-orang yang malas berlakulah firman. Ya, saya ingat akan firman yang berkata di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Orang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Ya. Jadi orang harus bekerja, tetapi dalam bekerja jangan sampai menghancurkan kesehatannya, jangan sampai manusia itu kehilangan harkatnya, martabatnya, lalu dia menjadi budak dari pekerjaan itu sendiri. Jadi Sabat itu mempunyai makna memerdekakan. Sebagaimana Kristus yang bangkit pada hari Minggu, juga dalam rangka memerdekakan kita dari belenggu dosa, dari budak dosa. Nah, barulah kita melihat, ketemu bahwa hari Sabat, hari ke-7, dan hari Minggu yang adalah hari pertama, dan sekaligus sebagai hari ke-8, mempunyai apa? Kesinambungan. Nah, saudara-saudara, karena itu dapat saya katakan bahwa yang benar itu hari Sabat diadakan untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat. Ya. Jadi manusia itu poin pentingnya. Yang sama juga saya katakan bahwa peraturan-peraturan agama itu untuk manusia. Bukan sebaliknya. Manusia untuk dikorbankan demi peraturan-peraturan agama itu. Bukankah itu seringkali kita lihat di dalam masyarakat. Misalnya pada waktu COVID, ya, dilarang untuk menerima vaksin karena vaksin itu mengandung sesuatu yang haram menurut agama. Apa yang terjadi, saudara? Kalau saya lihat dari data statistik, yang COVID itu tentunya cukup besar, sebagian mati ya, karena dia menolak vaksin. Ada 157.000 orang yang mati selama COVID tahun 2020 sampai sekarang. Nah, salah satu penyebabnya adalah orang tidak mau, karena dianggap haram. Atau menolak menerima obat dari dokter karena dianggap haram. Saudara-saudara, peraturan-peraturan agama diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Tapi manusia bukan dikorbankan untuk peraturan-peraturan agama. Dan karena itu saya ingin mengakhiri dengan membaca dari Injil Markus pasal 2. Markus pasal 2, kita akan melihat pada ayat yang ke-27, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi hari Sabat dan hari Minggu berpusat kepada Kristus Sang Firman, karena Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, dan karena itu hari Sabat merupakan hari yang memerdekakan. Nah, apakah kita menjadi para pribadi yang telah dimerdekakan di dalam Kristus? Amin. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita
kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa, bukalah hati dan pikiran kami supaya bukan hanya maksud yang baik, bukan sekadar goodwill saja yang dibutuhkan. Kami juga membutuhkan pengetahuan, kami juga membutuhkan wawasan agar maksud yang baik itu didasari oleh pengetahuan yang benar, dan pengetahuan itu akan menuntun maksud yang baik pada fungsinya, pada tugas yang seharusnya. Berikanlah kepada setiap kami ya Tuhan, pengetahuan dan wawasan yang memadai, sehingga kami mampu merespon setiap hal di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan cara pandang yang benar. Betapa sering penderitaan-penderitaan kami, kesulitan-kesulitan yang tidak perlu terjadi karena pengetahuan kami tidak memadai. Penyebabnya oleh karena kami mengeraskan hati, oleh karena kami menganggap kami telah mengenal kebenaran dengan sempurna. Padahal kami seharusnya menjadi pribadi yang rendah hati untuk mencari dan mengenal kebenaran. Tuhan memberkati agar kami semakin bijaksana di dalam mencari kebenaran itu. Karena kebenaran di dalam Tuhan, di dalam Kristus adalah kebenaran yang membebaskan. Tuhan, jangan Kau biarkan kami tertipu oleh kebenaran yang membelenggu kami. Kebenaran yang membelenggu adalah ketidakbenaran. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau memberkati saat ini di mana kami akan memasuki semester ganjil. Karena itu persiapkanlah diri kami untuk dengan semangat yang tinggi, dengan kegigihan dan keuletan, belajar dengan serius sesuai dengan bidang yang Tuhan percayakan atau talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga doakan untuk Universitas Kristen Maranatha, Tuhan memakai UK Maranatha sebagai perguruan tinggi yang boleh mewartakan kabar gembira, kabar Yesus Kristus kepada dunia. Di dalam Kristus kami akan mengenal kebenaran ilahi yang memerdekakan. Kami juga doakan untuk setiap kami yang sedang sakit, setiap kami yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan kuatkan supaya kami di tengah-tengah sakit dan pergumulan kami makin bersandar kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah setiap kami pribadi yang memerdekakan orang-orang di sekitar kami. Jadikanlah kami sebagai duta-duta Kristus yang mendatangkan pembaruan demi pembaruan. Akhirnya Bapa, kami serahkan hidup kami di dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Sang Firman, yang berinkarnasi menjadi manusia, supaya membebaskan kami manusia dari belenggu dan kuasa dosa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Amin. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real. You will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words. Love beyond my control, out of control. Hands up. This is real love. This is real love. Say this is real love.